Kita akan kembali ngebahas dunia perwebcaman. Dan kali ini webcam yang lumayan banyak di request sih sebenarnya. Tapi ya gue saat itu masih nggak sempet. Dan untungnya baru sempet untuk sekarang bisa ngebahas webcam yang satu ini. Plus langsung dibantu oleh brandnya, yaitu MTech Indonesia. Thank you MTech Indonesia yang udah ngirimin gue webcam yang laku keras tuh di tahun lalu dan tahun ini juga sih kayaknya, yaitu WB500. Dan ya webcamnya sendiri udah di belakang, langsung aja kita bahas. So selamat datang di TechBlast ID bersama Fakih di sini. Dan mari kita mulai, inilah dia MTech WB500. Let's begin. MTech WB500. Webcam ini dibanderol dengan harga Rp210.000. Dalam paket pembeliannya sendiri kita hanya dapat dua barang di sini, yaitu webcamnya yaitu WB500 dan juga manual book. Nah, kita mulai dulu ya ngomongin tampilan dari webcam ini. WB500 ini menerapkan bentuk rectangle rounded dengan desain yang minimalis dan cukup clean lah. Finishing warna hitam yang diterapkan pada webcam ini biasa aja sih sebenarnya, tapi menurut gue udah oke lah ya. Nah, yang menjadi favorit gue dari webcam ini adalah lensanya yang cukup eye-catching, dan gue suka nih dengan aksen gelombang yang kayak gini. Nah, di sini juga MTech nggak terlalu menonjolkan logonya ya pada WB500 ini, karena logonya sendiri ditempatkan di atas webcamnya. Ya, walaupun sebenarnya ini masih agak kegedean sih logonya, tapi karena nggak kelihatan juga kalau kita lihat dari depan, it's okay gitu. Next, bagian yang menarik juga terdapat pada bagian klipnya. Udah disediakan mounting di sini ya untuk tripod, dan juga ini sebenarnya bisa diberdiriin kayak gini. Untuk kamera sendiri ini udah oke dengan panjang 1,7 meter. So, secara desain sih udah cukup oke ya. Gua suka sih sama bentukannya yang cukup mungil dan ukurannya yang lumayan kecil ya untuk sebuah webcam. Dan karena bentuknya rectangle rounded kayak gini, bener-bener gue pribadi suka sih sama bentuknya ya. Untuk webcam 200 ribuan, build quality dari WB500 ini standar sih. Kerasa banget malah plastiknya. Tapi ketebalannya ini cukup oke. Nggak seperti yang gue ekspektasiin karena kayaknya tipis gitu kelihatannya. Tapi ternyata tebal juga. Jadi oke lah. Nah, untuk klipnya juga nggak terlalu masalah ya. Untuk ngebuka ngetutupnya juga enak menurut gue. Dan untuk kabelnya lumayan tebal dan juga cukup fleksibel. Yap, bisa dikatakan sih build quality dari WB500 ini udah cukup bagus ya. Bahkan dengan harga 200 ribuan ini oke banget. WB500 ini memiliki fitur yang cukup menarik ya untuk webcam dengan harga 200 ribuan. Memiliki resolusi 1080p dan mendapatkan 30 fps. Untuk fokus type-nya sih fix fokus ya, jadi kalian harus berada di jarak yang fokusnya udah ditentukan sama webcam ini. Dan untuk field of view-nya udah 69 derajat. Sayangnya webcam ini belum bisa diputar 360 derajat. Cuma bisa tilt aja ya, diangguk-anggukin doang. Tapi ini bisa dimengerti ya, karena ini keluar di tahun 2020. Dan harganya 200 ribuan. Jadi menurut gue ini masih mending lah ya. Dan gak ketinggalan, webcam ini juga sudah include microphone di dalam fiturnya. Dan itu aja sih beberapa fitur yang cukup menarik. Langsung aja kita tes kualitas video dari MTech WB500. Oke, yang pertama kali kita coba adalah Google Meet seperti biasa. Dan hasilnya kayak gini. Sejujurnya ini lumayan bagus sih. Lumayan mulus ya, noise-nya sih hanya ada di sekitar sini. Which is good ya untuk webcam harga 200 ribuan. Tapi memang agak kurang tajam aja, tapi ya bisa dimengerti gitu. Nah, sekarang kita coba settingannya dulu ya. Di sini. Oke. Ya, ini udah paling tertinggi. Dan hasilnya kayak gini. Dan 30 fps langsung. It's really good ya di Gimit ya. Bagus banget menurut gue. Dan kita coba tambahkan lampu ring light di sini ya. Nggak terlalu cerah tapi masuk. Dan kita coba ring light.
Nah, hasilnya jauh lebih mulus. Dan ini bagus sih. Nah, hasilnya oke lah ya. Perbedaannya kelihatan banget nih. Dan ya, gue cukup takjub sih sama hasilnya. Ini lumayan bagus. Dan ya, itu adalah tes di Google Meet. Sekarang kita tes di Zoom Meeting. Oke, sekarang kita udah ada di Zoom Meeting. Hasilnya kayak gini. Dan ini sama bagusnya dengan yang tadi ya. Cukup mengejutkan sih sebenarnya bagi gue. Sekarang kita coba ini dulu ya, setting. Ini udah HD dan dengan kondisi ruangan yang pakai lampu ruangan di tengah, ini lumayan bagus. Kalau kita adjust low light ya, hasilnya jauh lebih mulus. Ini bagus sih menurut gua. Damn. Oke, kalau auto bahkan ya sama sih. Sama aja jadi oke lah. Kalau kita ilangin ya, HD-nya kalau kita ilangin sangat noise ya. Di original ratio-nya juga kurang bagus jadi HD. Nah, oke. Udah bagus. Dan ini udah aja slow light, kita coba tambahin lampu di sini. Jauh lebih baik gitu. Jadi ya, dengan aja slow light-nya yang diaktifin aja udah bagus dan tambahan lampu yang soft ya, pakai ring light ini jauh lebih bagus lagi. Ya, gue cukup amazing sih. Nah, sekarang ada hal yang mau gue coba ya. Walaupun sebenarnya ini bakal tergantung spek laptop atau PC masing-masing, yaitu virtual background. Nah, ini hasilnya sih sama ya. Sebenarnya sama aja sih kayak webcam pada umumnya. Webcam apapun hasilnya kayaknya bakal sama aja karena spek laptop gua sangat mumpuni gitu. Ya di sini nanti gua tambahin speknya. Tapi ya ini bisa digambarkan dengan baik sih menurut gua. Ya ngetes aja sih sebenarnya. Kalau misalnya spek kalian agak di bawah rata-rata ya, mungkin kurang mulus hasilnya. Coba gue pakai blur. Ini cukup banget gak bagus sih. Oke, oke. Ini penjelasannya ada di sini nih. Dari salah satu subscriber gua. Oke, tapi intinya ini lumayan oke lah kalau pakai virtual background. Dan seperti itulah hasilnya di Zoom meeting ya. Really good menurut gua dan kita langsung masuk ke Discord. Oke, sekarang kita coba di Discord ya. Oke, ini ada preview video. Ini bisa kita blur hasilnya. Oke, ya. Bisa kostum, bisa pilih preset di sini. Hasilnya lumayan mulus sih menurut gua. Tapi ini balik lagi ya, kayaknya sini karena perangkat PC, laptop gua gitu, yang lumayan mid end lah. Dan ya hasilnya kayak gini. Ini ring light-nya masih nyala dan hasilnya lumayan terang ya. Kalaupun mati lampunya ini jadi gelap. Jadi sih prefer untuk nyediain lighting ya untuk Discord. Minimal lampu belajar. Nanti gua kasih tau lah tipsnya. Tapi ya hasilnya kayak gini. Gue juga nggak bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan gue cuma bisa bilang ini lumayan oke di Discord. Next, kita lanjut ke OBS. Oke, sekarang ini dia di OBS dan ini masih default ya. Sekarang kita pilih kostum dulu dan mati ya. Kita pilih di sini langsung 1080p aja. Dan ini juga langsung auto 30 sih, tapi kita pilih highest FPS. Dan ya cukup butuh waktu ya untuk ngambil tapi hasilnya kayak gini. Dan hasilnya lumayan mulus sih menurut gua. Ya, it's really good. Oke, lampu gua matiin dulu untuk pure hasil tanpa cahaya atau cahaya yang natural gitu ya dari lampunya. Oke, untuk format ini aja ya, nggak usah macem-macem. Dan color space-nya 709 sih biasanya gue pilih. Dan di sini colornya full karena terlihat lebih soft ya. Dan oke, udah kayak gitu aja. Hasilnya kayak gini. Oke, kita coba configure video di sini. Oke, di sini ya
Bentar. Oke, di sini ada yang namanya brightness. Kalau kita naikin sedikit, hasilnya lumayan oke lah ya. Kalau misalnya kalian pakai OBS ya untuk live streaming nantinya, dan brightness-nya kurang, ya tinggal ditingkatin aja. Hasilnya oke loh. Oke, untuk kontras, oke sorry ini 0 lagi, 0,1 lah. Untuk kontras, ini bakal bekerja dengan baik juga, tapi prefer sih ya nggak usah diubah sih. Untuk hue-nya juga sama sih. Oke, ini benar-benar mengubah warna kulit ya. Oke, untuk saturation-nya di sini merah langsung ya. Kalau mau lebih agak berwarna ya coba ini ke kanan dikit tapi pilih tengah aja. Untuk sharpness-nya, di sini sih sharpness-nya nggak merasakan perubahan gue ya. Even di full-nya, di sini nggak ngaruh-ngaruh amat. Dan untuk gamanya, oke gamanya mending cepet ya, 100 aja. Nah untuk white balance-nya, ini udah auto, yang berarti emang white balance-nya bagus banget gitu. Dan kita ilangin dan langsung biru gini ya, jadi cold gitu. Kalau di kanannya jadi agak warm, tapi malah jadi hijau yang berarti kayak nyatu gitu, warm sama coldnya. Ya, WB-nya sih lebih baik di auto aja ya, dan hasilnya lumayan bagus menurut gue. Oke, untuk backlight comb-nya ya, oke ini oke sih. Tapi lebih prefer 3 aja ya, biar natural aja. Dan untuk gain-nya di sini, ini gain-nya bisa diubah nggak? Oke, bisa. Dan kalau mau lebih terang lagi, gain-nya dinaikin. Tapi ya 0 aja, karena lebih enak aja dilihat. Dan kalau ini 60 Hz, hasilnya kayak gini. Oke sih, oke ya. Coba kita apply dulu. Dan untuk kamera control di sini cuman ada exposure aja yang bisa diubah. Kita nggak bisa ngubah yang lain seperti fokus atau zoom. Jadi sebenarnya nggak masalah ya, karena ya ini udah cukup aja sih. Dan ya lagi-lagi sebenarnya ini mending auto aja untuk exposure. Dan hasilnya kayak gini. Oke, cukup bagus lah ya. Dan sekarang kita tes pencahayaan ya. Dan dari tadi gue juga udah nyobain. Ini kondisi di ruangan yang pakai satu lampu aja, ruangan yang berada di tengah, dan gue membelakanginya sehingga terlihat seperti ini. Dan kita langsung pakai ring light di sini. Ya. Dan hasilnya kayak gini ya. Lumayan soft sih, gue lumayan takjub ya. Kita tambahin sedikit lighting di sini dari screen bar ya. Nggak terlalu ngefek tapi oke lah menurut gue. Dan hasilnya pun kayak gini. Ini lumayan bagus sih kalau kalian mau bikin konten gaming misalnya. Ya, atau ya mau ngomong-ngomong depan kamera kayak gini aja. Ini lumayan bagus sih. Hasilnya pun juga mulus. Walaupun ya sekali lagi ini kurang tajam ya. Tapi namanya juga webcam 200 ribuan gitu. Tapi ya overall ini hasilnya bagus. Sekarang kita coba matiin lampu ruangan. Oke, dan hasilnya kayak gini. Ya kurang bagus ya. Karena mungkin memang ini butuh cahaya yang benar-benar prefer. Walaupun fokus lebih ke sini, tapi ya belakangnya jadi agak noise. Dan itu kurang bagus menurut gua. Oke, kalau kita kurangin sedikit, malah makin noise ya keseluruhannya. Jadi ini memang sangat membutuhkan cahaya. Dan kalau kita matiin lampunya, ya ada cahaya dari screen bar, kita matiin juga. Dan hasilnya kayak gini. Untuk low light-nya sih masih menggambarkan muka gua, tapi noise-nya kerasa banget dan udah kayak ini ya, kamera 3GP kalau malam-malam. Jadi prefer sih kalau kalian mau merekam ya atau mau bikin konten itu di ruangan yang terang aja. Kalau pakai webcam ini ya. Tapi ini lumayan bagus sih. Oke, kita nyalain lagi. Nah, itu dia untuk tes pencahayaan. Sekarang kita coba tes green screen. Dan inilah dia hasilnya menggunakan green screen dan juga proper dengan lighting ya.
di sisi kiri dan kanan. Hasilnya is really good ya. Gue lumayan takjub sih sama webcam yang satu ini. Hasilnya emang gak kayak webcam murahan gitu. Dan ya walaupun kalau kalian lihat ini ya, jari-jari gue bergerak, mungkin masih kelihatan ya ada ijo-ijo di sini. Tapi ya akhirnya kan kalau kita fokus ke badannya aja, hasilnya pun kayak gini. Ini lumayan oke sih kalau kalian mau masuk jadi YouTuber gaming, ya baru mau mulai. Mungkin WB500 ini menjadi salah satu pilihan yang tepat. Karena hasilnya pun lumayan oke menurut gua. Dan ya, itu dia untuk tes di green screen. Dan inilah dia kualitas suara dari MTEK WB500. Tesnya 1.3 dan di jarak 1 meteran ya, gua dari webcamnya. Dan kualitas suara dari mic sih biasanya ya kayak gini gitu. Tapi menurut gua ini udah lebih dari cukup kalau kalian misalnya untuk meeting online atau kelas online gitu ya. Dan inilah dia review dari MTEK WB500. Dan coba kalian tuliskan pendapat kalian mengenai webcam yang satu ini langsung aja di kolom komentar. Oke, secara mengejutkan sebenarnya bagi gua karena gua ekspektasinya kualitas videonya itu ya biasa aja, masih agak ada noise-nya sedikit. Tapi ini ternyata bagus banget loh untuk harga 200 ribuan. Paling ya kekurangannya itu di yang namanya nggak bisa diputer ya, nggak bisa dirotasi 360 derajat, cuman bisa di tilt aja. Tapi itu kekurangan yang sebenarnya bisa diatasin kalau kalian punya yang namanya tripod. Jadi itu bukan hal yang masalah sih. Tapi ya taruh di atas monitor secara lurus ini juga udah bagus. Walaupun nih gue lupa mention ya, yang nggak gue suka itu terlalu apa ya namanya, fish eye-nya itu loh. Jadi fokusnya sih ke wajah ya, tapi ruangan belakangnya jadi lebih mengecil sehingga pusing sih kalau dilihat lebih seksama ya. Tapi di balik itu overall webcam ini sangat bagus. Dan gue sih bakal rekomendasiin webcam ini ya. Kalau kalian minta rekomendasi webcam 200 ribuan dan kalian juga berani untuk bikin konten gaming misalnya, ini gue bakal langsung masukin di dalam listnya. Dan ya, ini sangat worth it banget untuk 200 ribuan di tahun 2021 ini masih sangat worth it. Dan ya kalau kalian lagi nyari webcam dengan budget 200 ribuan, WB500 adalah salah satu jawabannya. So itu aja untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian gue yang kurang. Langsung aja kalian koreksi di kolom komentar. Apalagi jika kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian gak suka. Dan share video ini karena video ini sangat berguna bagi nusa, bangsa, dan alam semesta. Dukung terus channel Tech Plus ID dengan cara mengklik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari Tech Plus ID. So, sekian dari gue Fakih dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.